lakukan ya untuk mengembangkan kurikulum supaya menjadi kurikulum yang lebih baik daripada kurikulum sebelumnya ya. Ada 5 prinsip kurikulum atau 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, kemudian ada prinsip fleksibilitas, ada prinsip kontinuitas dan efektif serta efisien. Nah, mungkin kelompok 4 ini sudah siap untuk sesi diskusi ya. Kami persilahkan untuk kelompok 4 mendiskusikan ya terkait dengan prinsip apa Pak tadi? Efisiensi ya? Efektif ya, efektif. Prinsip efektif dan nanti bisa diberikan semacam rumusan serta penjelasannya gitu ya, secara singkat aja. Oke, silakan kelompok 4 untuk berdiskusi yang akan kami coba dampingi dan kami rekam. Silakan kelompok 4. Silakan diskusi. Akan menjelaskan prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum yang anggotanya terdiri saya sendiri Fatma Trijayanti, yang kedua Mas Suryo Priyohutomo, yang ketiga adalah Mbak Ufa Aulia Dewiyanti dan Mbak Salimatul Amanah, yang terakhir Mbak Resti Madiana Lestari. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip efektif. Prinsip efektif adalah pengembangan kurikulum pendidikan perlu itu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud itu adalah di sini sejauh mana rencana program pembelajaran itu dicapai atau diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam ini ada 2 aspek yang diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Itu menurut Sutopo dan Sumanto dalam halaman 50-51. Kemudian dalam aspek efektivitas mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Kemudian kalau aspek efektivitas belajar siswa itu bisa aja dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi dan materi pembelajaran atau materi pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip khusus efektivitas menurut Sukma Dinata. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Yang kedua, pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, pemilihan proses belajar mengajar. 4, pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang kelima, berkenaan dengan penilaian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Untuk implementasi prinsip efektivitas dalam pembelajaran itu tadi kan ada 2 aspek dalam prinsip efektivitas. Yang pertama itu efektivitas mengajar guru. Nah, efektivitas mengajar guru itu mencakup sejauh mana jenis-jenis kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya, apabila guru menetapkan dalam 1 semester harus menyelesaikan 10 program pembelajaran yang sesuai dengan pedoman kurikulum, ternyata dalam jangka waktu tersebut itu hanya dapat menyelesaikan 6 program saja, berarti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program itu tidak efektif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bu.
Ya, baik, saya akan melanjutkan mengenai implementasi prinsip efektivitas dalam pembelajaran, yaitu efektivitas belajar siswa. Menyangkut sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan gurunya. Contohnya, apabila ditetapkan dalam satu semester, siswa harus dapat mencapai sejumlah tujuan pembelajaran, ternyata hanya sebagian saja yang dapat dicapai siswa, maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran siswa tidak efektif. Efektif itu seperti gimana tujuan itu ditetapkan. Tujuan itu harus bisa dicapai dengan tepat waktu. Intinya adalah tepat waktu. Mungkin Selanjutnya, prinsip efektivitas kurikulum di sekolah. Yang pertama, pada saat guru menetapkan dalam satu semester harus menyelesaikan 10 program pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum, maka guru harus memperhatikan jam efektif sesuai dengan kalender pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar murid, dilakukan dengan memilih jenis-jenis metode atau cara, alat, sarana, dan prasarana yang dipandang paling ampuh di dalam mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan siswa. Demikian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan atau menanggapi dari presentasi kami. Baik, terima kasih atas penyampaiannya ya. Mungkin dari saya saja, karena nanti ada sesi sendiri untuk sesi diskusi selain ini ya. Jadi ini fokus ke kelompok dulu. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saja, karena ini mungkin lingkupnya hanya kelompok 4 dulu. Gitu ya. Jadi ini kan ibaratnya kita diskusi dalam satu kelompok dulu. Jadi ibaratnya saya nimbrung di kelompok 4, belum ke sesi presentasi, tapi nggak apa-apa. Ini nanti bisa langsung dijadikan video, gitu ya, untuk presentasi. Oke, sudah bagus kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Oke, sedikit saja saya menanggapi apa yang disampaikan kelompok 4 sudah bagus, sudah benar seperti ini. Gitu ya, nanti lebih lebih di perinci lebih tegas lagi ya tentang misalnya. Tapi akan efektif itu berkaitan dengan tujuannya, tercapainya tujuan. Bagus tadi dari segi waktu, yang memang waktu untuk pelaksanaan program pendidikan selama 1 semester atau 1 tahun itu harus tercapai. Itu dari segi waktu. Kemudian dari segi penilaian, ya, ini kan banyak, ya. Ini tentunya paling nanti bisa disebutkan penilaian dari ranah kognitif, motorik maupun ranah afektif. Yang nanti apa saja yang harus bisa dicapai oleh siswa. Ya tentunya ada pedoman-pedomannya. Kalau di sekolah mungkin ada namanya KKN, mungkin ada KKN itu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Nanti ditambahkan itu, ya nanti ditambahkan adanya KKN, gitu ya. Kemudian dari sisi gurunya mungkin nggak perlu dikembangkan. Ya, karena ini bebas ya, bebas boleh mengembangkan. Ini kalau saran saya ditambahkan dari sisi guru. Guru itu paling tidak harus punya semacam refleksi bagi dirinya ya untuk mengembangkan atau memperbaiki proses pembelajaran. Nanti silakan ditambahkan ya, harus punya pedoman untuk refleksi. Ya, pedoman refleksi nanti bisa ditambahkan. Nanti Anda boleh mengembangkan lagi. Ya, supaya efektif sasarannya itu apa tahu yang bisa disasar. Tidak hanya untuk siswa tapi gurunya juga bisa disasar baik untuk guru maupun untuk siswa ya. Itu ya. Oke, itu saja mungkin tambahan dari saya. Kelompok Mas sudah sangat bagus. Ini tampilannya sudah bagus sekali. Dalam waktu singkat bisa membuat sebagus ini. Oke, terima kasih kelompok Mas. Sampai